anak-anak, bara sudah siap. Kalian bakar jagung dan sosisnya sendiri-sendiri ya. Jagung dan sosisnya sudah siap. Sini, kalian ambil jagung dan sosis. Ayo teman-teman, kita ambil. Aduh, panas, panas. Ibu, adik kena bara api. Tangannya kepanasan. Tunggu sebentar ya, ibu ambil gel. Mana tangannya yang kena api tadi? Ini, Bu. Dingin, dingin. Waktu adik kena api tadi, ibu ingat cerita tentang Daniel dan teman-temannya. Ceritanya bagaimana, Bu? Baiklah, ibu akan bercerita tentang Daniel dan teman-temannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada suatu hari, Raja Babel yang bernama Nebukadnezar bermimpi. Mimpinya itu begitu menggelisahkan hatinya, sehingga ia tidak dapat tidur lagi. Ia pun memanggil para peramal, ahli jampi, dukun, dan orang-orang berilmu untuk menerangkan mimpinya itu. Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena aku ingin tahu artinya. Hiduplah tuanku selama-lamanya. Ceritakanlah mimpi itu kepada kami, maka kami akan menerangkan artinya. Aku sudah mengambil keputusan ini. Kamu harus memberitahukan mimpi itu kepadaku. Begitu pula artinya. Jika kamu tidak sanggup, kamu akan dipotong-potong dan rumahmu akan dirobohkan. Tetapi jika kamu sanggup, kamu akan kuberi hadiah yang indah-indah serta kehormatan yang besar. Nah, beritahukanlah sekarang mimpiku itu dengan artinya. Hendaknya tuanku memberitahukan dulu mimpi itu kepada kami. Setelah itu, kami akan menerangkan artinya. Tepat seperti dugaanku, kamu hanya menghulur-ulur waktu, karena kamu tahu bahwa aku bermaksud untuk menghukum kamu semua dengan cara yang sama jika kamu tidak sanggup memberitahukan mimpi itu kepadaku. Kamu bermufakat untuk terus membohongi dan mempermainkan aku dengan harapan bahwa aku akan mengubah keputusanku. Sekarang, beritahukan mimpi itu, maka aku akan tahu bahwa kamu dapat juga menerangkan artinya. Di seluruh dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan apa yang tuanku kehendaki itu. Dan belum pernah seorang raja, betapapun besar dan mulianya, menuntut hal seperti itu dari para peramal, ahli jampi, dan orang-orang yang berilmu di istananya. Tuanku menginginkan sesuatu yang sangat terlalu sulit. Tak seorang pun dapat memenuhi kecuali para dewa. Tetapi mereka tidak diam di antara manusia. Karena kamu semua tidak bisa memenuhi apa yang aku minta, maka kamu semua harus dijatuhi hukuman mati. Daniel, gawat. Ada apa? Raja sudah memberi perintah kepada Aryo, pemimpin pengawal raja, untuk menjatuhkan hukuman mati kepada para penasihat raja, kepada para cerdik pandai di seluruh kerajaan. Baiklah, aku akan berbicara kepada Aryo. Daniel menemui Aryo, pemimpin pengawal raja yang telah siap berangkat untuk membunuh para cerdik pandai di Babel. Dengan hati-hati, Daniel bertanya kepadanya. Tuan Aryo, jangan bunuh para cerdik pandai itu. Bawalah aku menghadap raja, sebab aku mau memberitahukan kepada Baginda arti mimpinya itu. Tetapi, aku sudah ditugaskan untuk membunuh mereka. Aku sudah siap melaksanakannya. Tuan Aryo, tolonglah, bawa aku menghadap raja. Aku dapat memenuhi semua permintaan raja. Jangan sampai para cerdik pandai di kerajaan ini habis.
Tuanku, hamba telah menemukan di antara para buangan Yehuda seorang yang dapat memberitahukan arti mimpi tuanku. Benarkah dari sekian banyak cerdik pandai yang aku panggil, tidak ada yang sanggup memberitahukan mimpiku? Siapa dia? Namanya Daniel, tuanku. Dia yang bersama dengan aku. Inilah orangnya. Daniel, dapatkah engkau memberitahu kepadaku mimpiku dan juga artinya? Tuanku, memang tidak ada yang dapat melihat apa yang diimpikan oleh orang lain, termasuk orang berilmu dan para ahli jampi istana. Tetapi di surga Allah yang menyingkapkan segala rahasia telah memberitahukan kepadaku mimpi yang dilihat tuanku dan menjelaskan maknanya. Inilah yang tuanku lihat dalam mimpi. Ada sebuah patung yang amat besar dan berkilau-kilauan, tetapi rupanya sangat mengerikan. Kepalanya terbuat dari emas murni, dada dan lengannya dari perak, pinggang dan pinggulnya dari tembaga, pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Sebuah batu besar terlepas dari tebing tanpa disentuh orang, lalu menimpa patung itu pada kakinya sehingga remuk. Pada saat itu juga seluruh patung itu roboh dan menjadi timbunan besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas yang telah hancur lebur seperti debu. Timbunan itu berterbangan di tiup angin, sehingga tak meninggalkan bekas apapun. Tetapi batu yang merobohkan patung itu menjadi sebesar gunung dan memenuhi seluruh bumi. Sekarang hamba akan menerangkan artinya. Kepala emas pada patung itu melambangkan Tuanku sendiri. Allah di surga telah memberikan kepada tuanku kekuasaan yang sangat besar, sehingga menjadi raja yang paling berkuasa. Setelah kerajaan tuanku berakhir, akan muncul kerajaan-kerajaan lain yang dilambangkan dengan dada dan lengan dari perak. Kemudian muncullah kerajaan ketiga yang dilambangkan dengan pinggul dari tembaga pada patung itu. Berikutnya akan muncul kerajaan keempat yang sekuat besi. Kerajaan keempat ini akan meremukkan dan menghancurkan kerajaan-kerajaan yang lain. Kaki dari jari-jari kaki patung itu sebagian dari tanah liat dan sebagian lagi dari besi itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa ada sebagian kerajaan yang kuat dan juga yang lemah. Di kemudian hari, kerajaan itu akan terbagi-bagi. Batu yang terlepas dan menghancurkan patung itu melambangkan kerajaan yang abadi. Allah di surga akan mendirikan sebuah kerajaan yang bertahan selama-lamanya dan yang tak akan dikalahkan oleh bangsa manapun. Kerajaan itu akan menghancur leburkan semua kerajaan yang lain itu. Mimpi itu dapat dipercaya dan keterangan hamba tepat. Daniel, Allahmu itu paling besar di antara segala ilah. Ia adalah penguasa atas segala raja dan penyingkap segala rahasia. Aku tahu hal itu, sebab engkau telah sanggup menerangkan arti rahasia ini. Aku mengangkat kamu menjadi pemimpin tertinggi atas penasihat istana. Aku memberikan kepadamu tanah, rumah, dan berbagai macam perhiasan. Tuanku, biarlah aku tinggal di istana raja, supaya aku selalu siap membantu raja. Aku mohon supaya raja menyerahkan pemerintahan provinsi Babel kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Pada suatu waktu, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 27 meter dan lebarnya hampir 3 meter. Ia mendirikannya di dataran Dura di provinsi Babel. Kemudian Raja mengundang semua raja wilayah, para gubernur, bupati, penasehat negara, bendahara, hakim, ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri upacara peresmian patung yang telah didirikannya itu. Setelah mereka semua datang dan berdiri di depan patung itu, berserulah ajudan raja dengan nyaring. Saudara-saudara dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dengarlah perintah raja ini. Jika trompet berbunyi,
diikuti bunyi seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan alat-alat musik lainnya, saudara-saudara harus sujud menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Barang siapa yang tidak mentaati perintah ini akan langsung dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Hiduplah Tuanku Raja selama-lamanya. Tuanku sendiri telah mengeluarkan perintah bahwa segera setelah alat-alat musik dibunyikan, semua orang harus sujud dan menyembah patung emas itu. Dan barang siapa yang tidak mematuhi perintah itu akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi beberapa orang Yahudi yang telah Tuanku serahi pemerintahan Provinsi Babel menganggap sepi perintah Tuanku itu. Mereka ialah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang itu tidak mau memuja ilah-ilah Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sadrah, Mesah, dan Abednego, betulkah kamu tidak mau menyembah ilah-ilahku dan tidak mau pula sujud kepada patung emas yang telah kudirikan itu? Sekarang, bersediakah kamu untuk sujud dan menyembah patung itu pada waktu musik berbunyi? Jika kamu tidak mau, kamu akan langsung dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang akan sanggup menyelamatkan kamu dari kuasaku? Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa Tuanku, pasti ia melakukannya. Baginda Raja, seandainya Allah tidak melakukannya juga, hendaknya Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Orang-orang ini sudah berani menentang perintahku. Mereka harus dihukum mati dengan dimasukkan ke dalam perapian. Prajurit, nyalakan perapian dan buatlah 7 kali lebih panas daripada biasanya. Ikat dan campakkan orang-orang ini ke dalam perapian. Raja menyuruh beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego, serta melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala itu. Segera, ketiga orang itu pun diikat erat dalam keadaan berpakaian lengkap, yaitu dengan kemeja, jubah, topi, dan pakaian lainnya. Lalu dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena perintah raja itu begitu keras, maka perapian itu telah dipanaskan dengan luar biasa, sehingga nyala api membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego ke dekat perapian. Demikianlah ketiga orang yang terikat erat itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tiba-tiba, Raja Nebukadnezar sangat terkejut. Ia bangkit dengan cepat dan berseru kepada para pegawainya. Bukankah kita tadi mengikat 3 orang dan melemparkan mereka ke dalam api itu? Memang benar, Tuanku. Tetapi mengapa kulihat 4 orang berjalan-jalan di tengah-tengah api itu? Mereka tidak terikat dan sama sekali tidak apa-apa. Dan yang keempat itu rupanya seperti dewa. Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dari perapian itu. Ketiga orang itu keluar dari perapian. Semua wakil raja, para gubernur, bupati, dan pegawai-pegawai lainnya mengelilingi ketiga orang itu dan melihat bahwa mereka sama sekali tak disentuh oleh api. Rambut mereka tidak hangus dan pakaian mereka tidak gosong. Bahkan bau asap pun tidak ada pada mereka. Apa yang terjadi? Mereka tidak terbakar. Baju mereka pun tidak terbakar. Baru kali ini kita melihat orang dimasukkan ke dalam perapian tetap hidup, bahkan tidak tersentuh oleh api. Pujilah Allah
yang disembah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan ketiga hambanya yang percaya kepadanya. Mereka telah melanggar perintahku dan lebih suka mati daripada menyembah atau memuja dewa manapun kecuali Allah mereka sendiri. Sebab itu, aku memerintahkan bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah yang disembah oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego dipotong-potong dan rumahnya dirobohkan dan dijadikan timbunan puing. Sebab tidak ada dewa yang dapat melakukan apa yang telah dilakukan oleh Allah itu. Setelah itu, raja menaikkan pangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego, sehingga mereka menjadi pejabat-pejabat tinggi di provinsi Babel. Coba kalian sebutkan nama-nama teman Daniel. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mengapa mereka tidak takut kepada api yang sangat besar yang digunakan untuk mereka? Padahal api kan panas. Adik, kena api kecil saja sudah kepanasan, iya kan? Benar, Bu. Panas sekali. Kenapa ya teman-teman? Daniel tidak takut api. Mereka percaya kepada Tuhan, tidak mau menyembah patung yang dibuat raja. Teman-teman, Daniel percaya Tuhan menolong mereka, Bu. Mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan menjaga mereka dan melindungi mereka dari panasnya api. Kalian harus seperti mereka, percaya kepada Tuhan, jangan pernah meninggalkannya seumur hidup kalian.